Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi di video rangkuman materi kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 1 sampai 6 bersama Bu Ida. Selamat belajar ya. Sebelum kalian menyimak videonya lebih lanjut, jangan lupa kalian untuk berdoa ya, agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu persatu mulai dari pembelajaran 1 sampai 6. Jadi, simak baik-baik video berikut ini ya. Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Lihat gambar 1. Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi. Lihat gambar 2. Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah gasing. Galah gasing dilakukan di lapangan. Lihat gambar 3. Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Lihat gambar 4. Baik, kita amati anak-anak. Pada gambar pertama, tampak Benny beserta keluarga sedang bersama-sama membersihkan kebun. Di sini di gambar kedua, Benny menang lomba membaca puisi. Di gambar ketiga, Benny bermain galah gasing bersama teman-teman di sekolah. Dan di gambar keempat, Benny pernah berkunjung ke Raja Ampat. Materi subtema 1 anak-anak, pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Perhatikan kegiatan Benny berikut. Ayo mengamati anak-anak. Apa yang dilakukan Benny? Tampak pada gambar Benny sedang berusaha untuk mengambil jam dinding. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Ini tentu sesuai pengalaman anak-anak masing-masing. Materi pembelajaran 1, jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Ayo mengamati anak-anak. Dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu. Dengarkan dengan saksama. Baik, ibu membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Ini percakapan ibu dan Benny. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Ya, Bu. Kemudian Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterainya dengan yang baru, Bu. Maukah Benny mengganti baterainya? Mau, Bu. Benny naik di atas tangga. Hati-hati ya, nak. Ya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ya, nak. Kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Ayo mengamati anak-anak. Sudahkah kamu mendengarkan teks percakapan? Buatlah pertanyaannya. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini ibu memberi satu contoh pertanyaan dan juga satu contoh jawaban anak-anak. Untuk membuat kalimatannya, kita harus menyesuaikan dengan isi dari teks bacaan tadi atau teks percakapan tadi.
Dan jawabannya juga harus sesuai dengan teks percakapan tadi. Ini Ibu beri contoh. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya setelah menjatuhkan jam dinding? Ini jawaban teman. Benny segera meminta maaf kepada ibunya. Jangan lupa untuk membuat kalimat tanya. Kata tanya di sini, kata tanya apa, ini kita letakkan di depan anak-anak. Menggunakan huruf kapital awalnya, dan jangan lupa akhir kalimat tanya diberi tanda tanya di sini. Nama orang awalnya menggunakan huruf kapital. Dan untuk jawaban jangan lupa awal kalimat huruf kapital dan akhir kalimat tanda titik, dan harus sesuai dengan teks. Lanjut ke materi Ayu menulis anak-anak. Dengarkan percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Soal nomor 1, apa yang terjadi dengan jam dinding? Jawabannya, jarum jam dinding berhenti bergerak. Pertanyaan kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Tadi anak-anak sudah tahu, jawabannya adalah Benny. Soal nomor 3 anak-anak, mengapa jam dinding jatuh? Tentu anak-anak sudah tahu, karena Benny kurang berhati-hati saat berusaha menjangkaunya. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Dengan cara menaiki tangga dan mengambil jam dindingnya. Soal nomor 5, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Benny segera meminta maaf kepada ibunya. Lanjut ke materi Ayu berlatih anak-anak. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba lakukan bersama teman sebangkumu. Baik, Ibu bacakan percakapan Benny dengan Ibu. Maafkan Benny ya Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Tampak di sini jam dindingnya pecah anak-anak ini. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Tampak pada gambar di sini anak-anak, ini gambar jam dindingnya. Selanjutnya di sini alat ukur panjangnya yaitu penggaris. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Jadi penggaris digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nama lain dari penggaris adalah mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Tentu anak-anak pernah. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Contohnya, ini panjang kotak pensil. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Satuan ukuran yang ada di penggaris tentu anak-anak tahu di sini sentimeter. Perhatikan percakapan berikut. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Jadi satuan ukuran pada penggaris atau mistar adalah sentimeter anak-anak, dan kalau disingkat itu cm. Bagaimana cara menggunakannya Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih Bu.
Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh cara mengukur panjang benda dengan penggaris atau mistar. Di sini pangkal benda di sini harus lurus dengan angka 0. Ini untuk menghitung panjang benda dengan penggaris ini harus dimulai dari angka 0. Tampak di sini ujung dari benda di sini menunjukkan angka 14. Berarti panjang dari ballpoint ini adalah 14 satuannya sentimeter. Ayo mencoba anak-anak. Kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Di sini Ibu memberi beberapa contoh anak-anak. Ibu memberi 5 contoh. Nanti anak-anak bisa mencoba mengukur sendiri seperti yang sudah Ibu contohkan cara mengukurnya tadi. Yang pertama, misalkan nama benda ballpoint, panjangnya 14 cm. Yang kedua, pensil, panjangnya 12 cm. Yang ketiga, karet penghapus, panjangnya 4 cm. Yang keempat, ini tinggi kelas anak-anak, panjangnya 9 cm. Selanjutnya, nama benda kotak pensil, panjangnya 20 cm. Ayo berlatih anak-anak. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Ibu mulai dari soal nomor 1. Di sini tampak kotak tisu. Kotak tisu ini tentu bisa diukur dengan penggaris untuk panjangnya anak-anak. Jadi kotak tisu di sini kita centang. Ini. Selanjutnya di gambar kedua tampak gambar pintu anak-anak. Gambar pintu ini panjang. Kalau diukur dengan penggaris, misalnya penggaris 30 cm, ini tidak cukup. Jadi tidak kita ukur dengan penggaris. Selanjutnya di sini di gambar ketiga tampak gambar meja. Panjang meja di sini lebih panjang dari penggaris. Jadi kita akan kesulitan kalau mengukur dengan penggaris. Jadi tidak kita ukur dengan penggaris. Lanjut di gambar keempat di sini. Tampak tangga rumah. Tangga rumah di sini panjangnya lebih panjang dari penggaris. Agak sulit kita menghitung panjangnya dengan penggaris. Jadi tidak kita ukur dengan penggaris. Di gambar kelima anak-anak, tampak di sini gambar figura atau bingkai foto. Ini bisa kita ukur dengan penggaris anak-anak karena panjangnya lebih pendek dari penggaris. Kita bisa gunakan penggaris 30 cm anak-anak. Ini kita centang. Soal ke-6 di sini ada gambar akuarium. Akuarium ini panjangnya lebih panjang dari penggaris 30 cm anak-anak ini. Jadi kita akan kesulitan untuk mengukur panjangnya. Maka kita tidak menggunakan penggaris untuk mengukur panjangnya. Ini tidak kita centang anak-anak. Ayo bernyanyi. Judul lagunya adalah Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud dengan birama 2/4 dan tempo sedang. Baik, Ibu akan mencoba menyanyikan, anak-anak menyimak. Nanti anak-anak harus bisa menyanyi lebih baik dari Ibu. Pelangi-pelangi alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada 2, nada kuat dan nada lemah. Tanda seperti kurang dari ini anak-anak, terbuka ke kanan, artinya nada kuat. Tanda seperti lebih dari atau terbuka ke kiri, artinya nada lemah. Ayo berdiskusi anak-anak. Kamu sudah mengetahui tekanan nada, baik nada kuat maupun lemah.
Perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Coba tentukan panjang atau pendek bunyinya. Diskusikan bersama teman. Baik, Ibu bahas anak-anak. Di sini sudah ada teks lagunya. Di sini kita tentukan panjang pendek bunyinya. Kalau ada tanda titik, ini bunyinya panjang anak-anak. Kita cari yang pendek di sini. Berarti batasnya di sini. Ini pendek. Selanjutnya ini juga pendek. Merah, kuning, hi-nya tadi di sini anak-anak harusnya. Ini juga pendek. Ini juga pendek di sini. Selanjutnya di sini ini juga pendek. Pelukismu A di sini juga pendek. Siapa gerak di sini juga pendek. Ini pelangi-pelangi. Di sini pendek. Ini ciptaan Tuhan. Ini juga pendek. Ibu lanjutkan. Sekarang yang panjang yang ada tanda titiknya ini anak-anak. Ini panjang. Hijau, nya di sini juga panjang. Biru, nya di sini panjang. Selanjutnya agung, nya di sini panjang. Di sini gerangan, di sini nganya panjang, dan Tuhan hanya panjang di sini sampai di sini. Garis bawahi teks lagu tersebut. Bunyi panjang dengan garis merah, bunyi pendek dengan garis biru. Di sini Ibu sudah memberi contohnya anak-anak. Di sini pelangi-pelangi. Ini yang pendek Ibu beri garis biru, yang panjang Ibu beri garis merah. Alangkah indahmu. Di sini pendek semua, Ibu beri garis biru. Di sini merah, kuning, hijau. Di sini merah, kuning, hijaunya yang panjang, merah. Di langit yang biru, ini runya yang panjang merah, yang depannya semuanya biru. Pelukismu agung, gunya panjang diberi warna merah, kalau yang depan di garis biru. Siapa gerangan, ini nganya panjang diberi garis merah, yang depan garis biru. Pelangi-pelangi, ini garis biru semua karena pendek. Ciptaan Tuhan, ini hanya panjang diberi garis merah, yang depan biru semua karena pendek. Materi pembelajaran 2. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Ayo mengamati anak-anak. Perhatikan gambar di bawah. Pengalaman Benny dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Benny, juga posisi tangan ayahnya. Baik anak-anak, tampak pada gambar Benny dan ayahnya sedang bermain kuda-kudaan. Kedua tangan di sini digunakan untuk bertumpu pada lantai. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Tampak pada gambar pertama di sini. Ini Benny bertumpu dengan tangan, selanjutnya kakinya diluruskan. Selanjutnya, gerakan kedua di sini. Tampak Benny bertumpu pada kedua tangan dan juga kedua ujung kaki. Ke gambar ketiga, Benny menggunakan kedua tangannya untuk bertumpu di dinding. Ayo berdiskusi anak-anak, buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan gambar gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu dengan tangan. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini Ibu memberi satu contoh pertanyaan dan juga jawaban. Ini hanya alternatif anak-anak. Baik, di sini pertanyaannya, apa yang digunakan Benny untuk bertumpu di dinding? Jawaban teman di sini, Benny bertumpu di dinding dengan kedua tangan. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Lakukan bersama temanmu. Diskusikan cara melakukan gerakannya. Lihat halaman 14.
Ini untuk gambar ke-1 sudah Ibu pindahkan anak-anak. Gambar 1 ini tampak di sini Beni tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan. Tangan ditegakkan dengan telapak tangan dibentangkan, sehingga badan juga tegak. Lanjut ke gambar 2 anak-anak. Di sini, nih gambarnya, badan dipanjangkan menghadap ke lantai. Tangan diluruskan dan bertumpu pada lantai. Ujung jari kaki juga bertumpu pada lantai. Lanjut ke gambar ketiga di sini anak-anak. Berdiri menghadap ke dinding. Tangan bertumpu pada dinding. Badan condong ke dinding. Kemudian tangan ditekuk dan kembali diluruskan. Ayo mencoba anak-anak. Kamu dapat mencoba gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu seperti dilakukan Beni. Beni melanjutkan permainan kuda-kudaan. Beni menjadi anak kuda. Kaki Beni menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Beni menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Beni dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Perilaku yang baik ini sama dengan perilaku yang terpuji anak-anak. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tentu anak-anak masih ingat bunyi sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Ini maksudnya gambar yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Tampak pada gambar pertama anak yang sedang berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan ini menunjukkan wujud rasa syukur kepada Tuhan yang sudah memberi rezeki berupa makanan. Ini sesuai dengan sila pertama anak-anak, kita centang. Lanjut ke gambar kedua di sini, tampak warga sedang bergotong royong atau bekerja bakti membersihkan lingkungan. Bergotong royong ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kelima. Jadi tidak kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Di sini tampak Siti dan Lani sedang bergurau. Mereka berbeda etnis atau berbeda suku bangsa, tetapi mereka tetap menjaga kerukunan. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi tidak kita centang. Lanjut ke gambar keempat. Tampak di sini Dayu dan keluarga sedang beribadah bersama di pura. Ini sesuai dengan Pancasila sila pertama karena beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Ini kita centang anak-anak. Lanjut ke gambar kelima. Tampak di sini Siti dan teman-teman sedang bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Menyelesaikan masalah bersama dengan berdiskusi atau bermusyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ini tidak kita centang. Lanjut ke gambar keenam anak-anak. Tampak di sini sebuah keluarga yang sedang berdoa untuk anggota keluarga atau sanak saudara atau kerabat yang meninggal dunia. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kita centang anak-anak. Ibu lanjutkan, tuliskan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Baik, di sini Ibu memberi beberapa contoh saja anak-anak. Ini anak-anak boleh membuat contoh yang lain. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kedua, rajin beribadah sesuai dengan agama yang dianut.
Yang ketiga, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Yang keempat, mau berteman dengan teman yang berbeda agama. Dan yang kelima, menghargai teman yang sedang merayakan hari raya agamanya. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Kamu pasti mempunyai pengalaman. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila. Ceritakan di hadapan temanmu. Ini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Hari Minggu pagi, saya dan teman-teman berkumpul di rumah Tania. Saya dan teman-teman akan mengerjakan tugas kelompok membuat vas bunga dari barang bekas. Saya, Tania, Bayu, dan Galang sudah datang. Ada satu teman yang belum datang, yaitu Sinta. Sinta sudah meminta izin datang terlambat karena harus beribadah di gereja. Sambil menunggu Sinta, kami berempat mengerjakan tugas. Pukul 9, Sinta datang. Sinta meminta maaf karena datang terlambat. Anggota kelompok sudah lengkap. Kami mengerjakan tugas kelompok dengan gembira. Cerita ini sudah menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila karena memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Beni bersyukur karena guci tidak pecah. Beni meminta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Tentu pernah anak-anak. Apa yang dilakukan setelah itu? Tentu kita segera meminta maaf. Apakah kamu pernah meminta maaf? Tentu saja pernah anak-anak. Coba lakukan dengan sopan. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar. Ini percakapan Beni dan Ayah. Ayah, Beni meminta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Beni kurang hati-hati. Ya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya. Ya ayah. Ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Ayo menulis anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Jawabanmu berdasarkan percakapan di atas. Maksudnya percakapan antara Beni dan ayahnya. Contoh ungkapan permintaan maaf yaitu Ayah, Beni meminta maaf. Makna ungkapan permintaan maaf itu adalah Beni meminta maaf kepada ayahnya karena kurang berhati-hati hingga hampir menjatuhkan guci. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Materi pembelajaran 3 anak-anak. Hari sudah malam. Beni sedang bermain piano. Beni bermain di dekat kakaknya. Beni memainkan lagu Burung Tantina. Ayo bernyanyi anak-anak. Apakah kamu mengenal lagu Burung Tantina? Tentu anak-anak sudah kenal. Apakah kamu pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut. Ayo nyanyikan Burung Tantina bersama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah. Juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Di sini sudah ada teks lagu Burung Tantina anak-anak. Perlu anak-anak ketahui, lagu Burung Tantina adalah ciptaan Sace Hehanusa dan dinyanyikan dengan tempo sedang. Baik, di sini Ibu akan mencoba menyanyikan, anak-anak menyimak. Nanti anak-anak mencoba menyanyikan lagu sendiri, harus lebih baik dari Ibu. Sio Tantina, Burung Tantina, mati di
dipana raja nirwana. Sio tantina burung tantina, mati dipana raja nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Ayo mengamati anak-anak. Amati teks lagu Burung Tantina. Tentukan tekanan kuat dan lemahnya. Tuliskan kosakata untuk tekanan kuat dan lemahnya. Tuliskan kosakata untuk bunyi panjang dan pendeknya. Baik anak-anak, sebelum membahas materi tekanan kuat, tekanan lemah, bunyi pendek dan bunyi panjang, di sini Bu beri penjelasan terlebih dahulu. Tanda terbuka ke kanan, ini tekanan kuat. Tanda terbuka ke kiri, tekanan lemah. Garis biru bunyi pendek dan garis merah bunyi panjang. Pada teks sudah Ibu beri tanda anak-anak. Di sini sio di sini menggunakan tekanan kuat karena pada akhir syair di sini nadanya naik. Sedangkan pada burung di sini ini tekanannya lemah karena pada akhir syairnya di sini nadanya turun. Sudah Ibu beri tanda semua anak-anak. Untuk bunyi panjang di sini, ini mi 2 ketukan bunyi panjang, di sini sol 3 ketukan bunyi panjang, di sini do 3 ketukan bunyi panjang, di sini do 2 ketukan bunyi panjang, di sini sol 3 ketukan bunyi panjang, di sini sol juga 3 ketukan, di sini do ini 2 ketukan, di sini sol 3 ketukan, dan di sini do 3 ketukan. Sedangkan untuk bunyi pendeknya di sini la di sini setengah ketukan, selanjutnya la di sini juga setengah ketukan. Jadi ini kalau kosakatanya sakit ini setengah ketukan, di sini sakit juga setengah ketukan. Tapi kalau pada burung di sini anak-anak, ini 1 ketukan anak-anak karena bu ini do dengan mi. Baik, Ibu lanjutkan anak-anak. Untuk tekanan kuat ada pada kosakata sio tantina, kabarnya datang dari Sri Rama. Untuk tekanan lemah ada pada kosakata burung tantina, mati di panah raja nirwana, sakitnya bukan sakit penyakit. Sedangkan untuk bunyi panjang ada pada kosakata tantina, nirwana, bukan penyakit Rama. Sedangkan bunyi pendek ada pada kosakata sakit. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Tanpa di sini digambar Benny sedang bermain piano dan di sini kakak sedang belajar. Lanjut ke materi, ayo menulis anak-anak. Tampak di sini percakapan antara Benny dengan kakak. Ibu yang membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Maafkan Benny kak, Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Jadi kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Benny mainnya sore hari. Ya kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Tentu sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan anak-anak. Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Kita melakukan kesalahan bisa kepada orang tua, saudara kita, teman-teman kita di sekolah, guru kita, ataupun orang lain. Bagaimana cara kita meminta maaf?
saat kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dengan cara yang santun. Coba tuliskan permintaan maafmu. Di sini Ibu memberi 5 contoh anak-anak. Anak-anak boleh nanti membuat contoh kalimat yang lain. Baik, Ibu mulai dari contoh kalimat yang pertama. Ayah, maafkan saya karena sudah menumpahkan teh ayah. Kalimat kedua, Ibu, maafkan saya karena sudah memecahkan vas bunga kesayangan Ibu. Kalimat ketiga, aku minta maaf Kak, aku sudah mengotori buku harian Kakak. Kalimat keempat, Dayu, maafkan aku ya, aku lupa membawa buku yang aku pinjam kemarin. Kalimat kelima, maafkan aku Udin, aku tidak sengaja menjatuhkan penggarismu. Ayo mengamati anak-anak. Kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Lanjut ke materi, ayo mencoba anak-anak. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Di sini Ibu memberi 1 contoh pertanyaan anak-anak. Ini kalimat tanyanya. Apa yang digunakan Benny untuk mengukur piano? Baik, kita amati kalimat tanya ini. Jangan lupa anak-anak, kata tanya apa ini diusahakan diletakkan di paling depan di sini. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital. Nama orang awalnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Untuk mengukur piano, Benny menggunakan meteran. Ini jangan lupa awal kalimat huruf kapital. Di sini karena ini keterangan, ini diberi tanda koma. Awal nama orang huruf kapital, akhir kalimat menggunakan tanda titik. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Tentu anak-anak sudah tahu yang diukur panjangnya bendanya adalah piano. Ibu tulis di sini anak-anak, piano. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Selain penggaris, alat ukur panjang lainnya adalah meteran anak-anak. Meteran. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Tampak pada gambar pertama ini, Benny mengukur panjang piano menggunakan meteran kain atau meteran pita atau metelin anak-anak ini namanya. Ibu tulis di sini, ini menggunakan meteran pita atau metelin, ini istilahnya. Selanjutnya, di sini di gambar kedua, ini Benny harus berulang kali mengukur, ini menggunakan penggaris. Penggaris. Ini kalau menggunakan penggaris anak-anak karena berkali-kali, nanti tingkat ketelitiannya rendah dibanding dengan menggunakan meteran pita. Ayo mencoba anak-anak, perhatikan gambar berikut, berikan centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Tadi sudah dijelaskan di depan, kalau bendanya ini lebih panjang dari penggaris, ini kita mengukurnya dengan meteran. Kalau bendanya cukup dengan penggaris, kita gunakan penggaris anak-anak. Kita mulai dari soal nomor 1 atau gambar ke-1, ada gambar laptop. Kita kalau mau mengukur lebar dari laptop di sini atau panjang dari laptop di sini, kita cukup menggunakan penggaris anak-anak, tidak perlu meteran. Jadi tidak usah kita centang. Di gambar kedua, di sini ada gambar bufet ini anak-anak. Ini
ini untuk mengukur lebarnya atau mengukur panjang dari bufet ini atau mengukur tingginya anak-anak, ini kita perlu menggunakan meteran anak-anak karena panjangnya di sini lebih panjang dari penggaris. Kita centang. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak, tampak di sini gambar akuarium. Untuk menentukan atau mengukur lebar dari akuarium di sini ataupun panjangnya di sini ataupun tingginya di sini, kita memerlukan meteran anak-anak karena ini panjangnya lebih dari panjang penggaris. Ini kita centang. Di gambar keempat ada gambar karpet. Kalau mau mengukur lebar karpet ataupun panjang karpet di sini, ini kita perlu menggunakan meteran karena ini lebih panjang dari penggaris. Kita centang. Lanjut ke gambar nomor 5, ada kipas angin. Di sini untuk mengukur lebar dari kipas angin ataupun tingginya anak-anak, ini kita karena ini kipas anginnya pendek, cukup dengan penggaris. Tidak perlu kita centang. Lanjut, tampak gambar di sini ada gambar laci meja atau laci dari lemari ini anak-anak. Untuk mengukur panjangnya karena lebih panjang dari penggaris ini anak-anak, kita menggunakan meteran. Biasanya menggunakan meteran roll kecil. Kita centang. Lanjut ke gambar ketujuh kita anak-anak. Tampak di sini gambar vas bunga atau guci anak-anak. Kalau di sini ini adalah gambar vas bunga, tentu ini tidak terlalu besar anak-anak. Kita mengukur lebarnya di sini ataupun tingginya di sini, ini cukup dengan penggaris. Tidak perlu kita centang. Di nomor 8 ada gambar lampu belajar. Ini untuk mengukur lebarnya juga tingginya di sini, ini cukup menggunakan penggaris anak-anak. Tidak perlu dengan meteran, tidak usah kita centang. Di gambar soal nomor 9 di sini ada pensil anak-anak di sini. Untuk mengukur panjang pensil, ini cukup kita gunakan penggaris, tidak usah kita centang. Di gambar nomor 10 ada gambar pintu untuk mengukur lebar pintu di sini ataupun tinggi atau panjang pintu. Ini kita gunakan meteran karena lebih panjang dari penggaris. Kita centang anak-anak. Lanjut ke soal nomor 11 anak-anak, tampak di sini gambar jam dinding. Untuk mengukur diameter atau garis tengah dari jam dinding ini, kita cukup menggunakan penggaris anak-anak. Ini tidak perlu kita menggunakan meteran, tidak usah kita centang. Ke soal nomor 12, untuk mengukur lebar dari buku ataupun panjang dari buku di sini, kita cukup menggunakan penggaris, tidak usah kita centang. Lanjut, untuk mengukur panjang sepatu ataupun lebar sepatu di sini, cukup menggunakan penggaris, tidak usah dengan meteran, tidak usah kita centang. Lanjut ke panjang penghapus di sini anak-anak, ini atau lebarnya cukup dengan penggaris ini, tidak perlu dengan meteran, tidak usah kita centang anak-anak. Ke soal nomor 15 kita anak-anak, di sini tampak gambar pagar di sini. Ini untuk mengukur panjang pagar di sini ataupun tinggi pagar di sini ataupun tinggi pagar di sini. Ini kita harus menggunakan meteran anak-anak karena lebih panjang dari penggaris. Kita centang. Meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Jadi selain untuk mengukur panjang benda, meteran juga untuk mengukur jarak. Ayo membaca anak-anak, amatilah percakapan berikut. Di sini tampak percakapan antara Penny dengan kakak. Ibu membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Kak, Penny mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Di sini tampak Penny sedang mengukur, ini akan menggunakan meteran roll kecil. Di sini juga tampak gambar penggaris anak-anak. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar.
Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Tampak di sini Beni sedang membandingkan garis-garis pada penggaris dengan garis-garis pada meteran rol kecil. Ternyata sama anak-anak, ini digunakan untuk mengukur panjang benda. Untuk menambah wawasan, di sini Ibu beri tambahan penjelasan anak-anak. Untuk mengukur panjang benda, di sini pangkal benda harus lurus dengan angka 0, baik itu pada penggaris maupun pada meteran. Ini pangkalnya harus lurus angka 0. Mengukur panjang benda dimulai dari angka 0. Angka 0 harus lurus dengan pangkal benda. Selanjutnya, di sini adalah gambar meteran rol kecil. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan percakapan di atas. Percakapan antara Beni dengan kakaknya. Perlu anak-anak ketahui bahwa panjang 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 100 cm ini sama dengan 1 meter. Ini kita latihan sekarang. Coba isi titik-titik berikut. Soal nomor 1, titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Ini adalah penggaris dan meteran anak-anak. Ibu tulis di sini penggaris, di sini dan meteran. Penggaris dan meteran merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Soal kedua, panjang 3 meter sama dengan titik-titik cm. Cara mudahnya seperti ini. 1 meter sama dengan 100 cm. Kita hafalkan saja. 3 meter kita tinggal bilang 300 cm. 3 meter sama dengan 300 cm. Soal ketiga, 4 meter sama dengan 400 cm. Sekarang soal keempat, titik-titik meter sama dengan 500 cm. Tentu di sini 5 anak-anak. Ini. Dari cm ke meter kita hilangkan nolnya 2, 5. 5 meter sama dengan 500 cm. Titik-titik meter sama dengan 600 cm, berarti di sini 6 anak-anak. 6 meter sama dengan 600 cm. Mudah bukan? Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Materi pembelajaran 4 anak-anak. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Tampak pada gambar Beni sedang membaca puisi dan anggota keluarga yang lain bertepuk tangan. Ayo mengamati anak-anak. Dengarkan gurumu membaca puisi. Puisi yang dibacakan berjudul Tamanku. Baik, di sini ibu membuat sendiri puisi berjudul Tamanku. Perlu anak-anak ketahui untuk membuat puisi atau karya puisi itu berbentuk bait anak-anak. Di sini ibu membuat puisi Tamanku dalam 2 bait. Bait yang pertama ada 5 baris dan bait yang kedua ada 5 baris. Baik, ibu membacakan, anak-anak menyimak. Tamanku, tamanku, kau hiasi sudut halaman rumahku. Elok warna-warni mahkota bungamu. Merah, putih, kuning, dan ungu. Semerbak kau tebar wangimu. Tamanku, tak hingga senang hatiku. Setiap saat ingin memandangmu. Kan kurawat kau selalu, agar terjaga indahmu. Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silahkan.
Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Apakah kamu mendengarkan gurumu berpuisi? Tentu anak-anak sudah menyimak tadi. Pahami kata-kata dalam puisi. Sebutkan kata-kata yang belum diketahui artinya. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi 5 contoh kosakata baru dalam puisi yang sudah Ibu buat. Yang pertama ada kata elok, makna katanya adalah indah, cantik. Selanjutnya ada kata mahkota. Ini makna katanya adalah bagian bunga yang warna-warni anak-anak, itu disebut dengan mahkota. Yang ketiga ada kata semerbak, artinya harum atau merata tentang bau yang harum. Selanjutnya kosakata wangi, maknanya adalah harum. Selanjutnya kosakata tebar, artinya atau maknanya bertaburan, tersebar. Lanjut ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan kata-kata berikut bersama temanmu. Tuliskan maknanya. Di sini yang pertama ada kata cangkul, maknanya adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Kata kedua siramilah, maknanya mencurahkan air. Ketiga ada kata tumbuh, maknanya adalah bertambah besar. Kata keempat, bermekaran, artinya atau maknanya mulai berkembang dan menjadi terbuka. Kosakata kelima, berkicau, maknanya adalah bunyi burung. Ujilah pemahamanmu dengan mengerjakan latihan berikut. Baik, kita mulai dari makna yang pertama, bertambah besar. Tadi sudah ada pada kata di atas, di sini sudah disiapkan huruf-hurufnya. Bertambah besar itu tumbuh anak-anak. Ibu tulis di sini tumbuh. Di sini. Tumbuh. Lanjut ke makna kedua, bunyi burung. Tadi anak-anak sudah tahu yaitu berkicau. Kita tulis di sini berkicau. Nanti hurufnya sudah sesuai dengan yang ada di atas anak-anak. B, E, R, K, I, C, A, U, seperti itu. Lanjut, mulai berkembang dan menjadi terbuka. Itu bermekaran. Ibu tulis di sini bermekaran. Lanjut ke makna keempat anak-anak, mencurahkan air, artinya adalah siramilah di sini. Siram mi lah di sini. Lanjut ke makna kelima, alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Untuk anak-anak sudah tahu yaitu cangkul. Ibu tulis di sini cangkul. Nanti anak-anak mencoba sendiri ini. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Tampak di sini keluarga Beni sedang bekerja bakti membersihkan taman. Ada yang ayah bertugas mencangkul, Beni bertugas memberi pupuk, kakak bertugas menyapu, dan ibu bertugas menyiram bunga. Apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya? Mereka sedang bekerja bakti membersihkan taman. Pernahkah kamu melakukannya? Tentu pernah. Di sini ibu menjelaskan arti kata gulma anak-anak. Gulma adalah tumbuhan pengganggu tanaman yang dibudidayakan. Contoh dari gulma adalah rumput liar. Ayo berlatih anak-anak. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Mintalah temanmu menjawabnya. Baik, di sini ibu memberi satu contoh pertanyaan sesuai dengan gambar di atas. Ini pertanyaannya, kalimat tanyanya.
Siapa yang mendapat tugas memupuk tanaman? Jangan lupa untuk membuat kalimat tanya, kata tanya. Ini kita letakkan di depan anak-anak. Ini kata tanyanya siapa? Awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Yang mendapat tugas memupuk tanaman adalah Benny. Jangan lupa awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Di sini nama orang awalnya menggunakan huruf kapital. Benny memupuk tanaman. Benny bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Benny dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Ayo bernyanyi anak-anak. Tahukah kamu lagu Lihat Kebunku? Nyanyikanlah lagu Lihat Kebunku bersama temanmu. Perhatikan tekanan kuat dan lemahnya. Di sini sudah ada teks lagu Lihat Kebunku. Perlu anak-anak ketahui bahwa lagu Lihat Kebunku adalah ciptaan Ibu Sud. Di sini Bu akan mencoba menyanyikan. Nanti anak-anak harus menyanyikan lebih bagus dari Ibu. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Ayo menulis anak-anak. Tentukan kuat lemah tekanan lagu Lihat Kebunku. Tentukan juga panjang pendek bunyi lagunya. Berikan tanda centang. Di sini Ibu tidak memberi tanda centang anak-anak, tetapi menulis. Misalnya di sini pada lirik yang pertama, di sini potongan lirik lagu Lihat Kebunku. Di sini lihat kebunku. Kunya di sini panjang, berarti ini panjang. Kuat lemahnya karena di sini kebunku ini nadanya naik, ini kuat. Selanjutnya penuh dengan bunga. Ini panjang dan lemah karena bunganya turun. Ada yang putih. Ini panjang, kuat karena nadanya di sini naik. Dan ada yang merah. Ini panjang, lemah karena nadanya turun. Semuanya indah. Ini panjang dan di sini kuat karena di sini nadanya naik. Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih juga asri. Kemudian kakak Benny membacakan puisi. Ayo membaca. Bacalah puisi berikut. Perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresinya. Baik, sebelum membacakan puisi, Ibu jelaskan terlebih dahulu makna kata lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi atau cara mengucapkan bunyi bahasa anak-anak. Selanjutnya intonasi. Intonasi adalah perubahan nada seperti naik turun dan tinggi rendahnya suara. Ini dalam membaca puisi atau tinggi rendahnya nada saat membaca puisi. Selanjutnya ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Baik, Ibu akan membacakan puisinya, anak-anak menyimak. Taman Bungaku, karya Niko Mangjuniati, SDN 5 Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu.
Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Ayo menulis anak-anak, baca lagi puisi di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Soal nomor 1, apa isi taman bungaku dalam puisi? Ini jawabannya, isi taman bungaku dalam puisi adalah bunga-bunga yang cantik atau indah. Soal kedua, sebutkan kata yang baik dalam puisi tersebut. Di sini ibu memberi beberapa contoh kata yang baik anak-anak. Jawabnya, kata yang baik dalam puisi misalnya senang, cantik, menarik, berserilah, dan harum. Soal nomor 3 anak-anak, bagaimana bila taman tidak dirawat? Bila taman tidak dirawat, maka bunga-bunga di taman akan layu. Soal keempat, bagaimana cara merawat taman? Cara merawat taman yaitu dengan menyiram, memberi pupuk, dan membersihkan gulmanya. Soal nomor 5 anak-anak, cobalah buat puisi sesuai kemampuanmu. Ini ibu memberi contoh puisi berjudul Taman Sekolahku. Ini karya ibu sendiri. Baik, ibu bacakan. Ini contoh puisi dari ibu. Taman sekolahku. Taman sekolahku, kau sambut aku setiap pagi dengan warna-warni bungamu, mawar, melati, dahlia, dan seruni. Kau buat hatiku berseri. Kupu-kupu juga turut riang-ria, terbang dan hinggap pada bunga-bungamu. Taman sekolahku, akan kujaga selalu keindahanmu. Ayo mengamati anak-anak. Baik, di sini tampak Benny dan ayah sedang bercakap-cakap. Benny sedang memegang alat yang disebut dengan jangka sorong. Ini percakapannya. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti mur dan pensil. Baik anak-anak, di sini untuk menambah wawasan anak-anak, ibu gambarkan di sini gambar jangka sorong. Ini adalah gambar jangka sorong anak-anak. Ini jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Ini di sini untuk mengukur diameter atau garis tengah dari mur ini, kita menggunakan jangka sorong. Ini jangka sorong digital anak-anak. Yang sebelah kanan di sini ini adalah jangka sorong manual. Di sini ini untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda anak-anak. Ini. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Baik anak-anak, di sini sebelum membahas soalnya, ibu jelaskan nama-nama dari benda ini. Yang pertama ini adalah obeng, yang kedua di sini tang anak-anak, yang ketiga mur, yang keempat pahat, yang kelima kunci pas, dan gambar keenam di sini adalah kunci ring. Tadi sesuai percakapan antara Benny dengan ayahnya, yang diukur dengan jangka sorong adalah benda yang berbentuk lingkaran. Jadi kita cari saja benda yang berbentuk lingkaran. Karena obeng di sini ini sebenarnya lingkaran yang di sini. Tapi biasanya yang diukur yang di depan sini. Ini tidak kita centang. Tang juga tidak kita centang. Mur kita centang anak-anak karena berbentuk lingkaran kita centang. Pahat juga tidak kita centang anak-anak karena tidak berbentuk lingkaran. Kunci pas juga tidak berbentuk lingkaran anak-anak. Sebenarnya untuk mengukur diameter di sini nih, garis di sini nih, jarak di sini bisa. Tetapi karena sesuai dengan
Materi di atas harus berbentuk lingkaran, ini tidak kita centang. Di sini kunci ring, ini berbentuk lingkaran anak-anak, maka ini kita centang. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Materi pembelajaran 5. Pada sore hari, Penny mempunyai tugas. Tugas Penny membersihkan sangkar burung. Kemudian, Penny mengambil sangkar burung. Penny membersihkan sambil bernyanyi. Penny menyanyikan lagu Burung Kutilang. Ayo mengamati anak-anak. Perhatikan gurumu membacakan puisi. Puisi tentang burung kutilang. Dengarkan dengan penuh konsentrasi. Di sini Ibu membacakan, anak-anak menyimak. Burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari. Dengan tak jemu-jemu. Mengangguk-angguk sambil berseru. Trilili-lili, lili-lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka. Digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru. Trilili, lili, lili, lili. Perlu anak-anak ketahui bahwa puisi berjudul Burung Kutilang ini terdiri atas 1 bait dan 1 bait. Puisi ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terdiri atas 12 baris. Ayo berlatih anak-anak. Kamu telah mendengarkan puisi yang dibacakan gurumu. Buatlah pertanyaan tentang puisi tersebut. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini Ibu memberi 1 contoh kalimat tanya anak-anak. Ini. Berapa banyak baris dalam 1 bait puisi di atas? Jangan lupa untuk membuat kalimat tanya. Kata tanya di sini ini berapa diusahakan diletakkan di awal kalimat. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Dalam 1 bait puisi di atas ada 12 baris. Jangan lupa awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Ada kata cemara. Maknanya adalah pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya lurus menyerupai tiang. Daunnya kecil-kecil seperti lidi. Kata kedua bersiul anak-anak. Maknanya adalah menirukan bunyi suling dengan mulut. Kata ketiga adalah jemu. Jemu ini maknanya kata yang sama dengan bosan. Sama artinya dengan bosan anak-anak. Kata keempat berseru. Itu maknanya menarik perhatian dengan suara nyaring. Kata kelima paruh anak-anak. Maknanya adalah mulut burung, ayam, dan itik. Kamu perlu menguji hasil diskusimu. Caranya dengan mengerjakan latihan berikut. Ini petunjuknya. Temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Di sini untuk jawabannya sudah ada di peta sebelah kanan sini anak-anak. Ibu mulai dari soal nomor 1 di sini mulut burung, ayam, dan itik. Mulut burung, ayam, dan itik itu disebut paruh. Kita cari di sini di awalan huruf P. P-A-R-U-H. Ini membentuk kata paruh anak-anak. Nanti anak-anak boleh memberi warna sendiri di sini nih. Lanjut, ini soal ke-1 sudah, soal kedua.
menirukan bunyi suling dengan mulut, itu bersiul. Kita cari awalan huruf B di sini, naik B E R S I U L, bersiul. Di sini dari bawah ke atas anak-anak, ini membentuk kata bersiul. Sini. Lanjut ke soal ketiga, menarik perhatian dengan suara nyaring. Ini tadi Ibu beri tanda panah ke sana anak-anak, ke kanan. Ini panahnya ke atas. Ini membacanya panahnya ke atas. Ini tadi berseru. Ini panahnya ke bawah. Ini selanjutnya yang keempat, kata yang sama dengan bosan, yaitu jemu anak-anak. Ini ada kata jemu di sini. Di sini ada kata jemu. Ini panahnya dari kiri atas ke kanan bawah membacanya. Ibu lanjutkan anak-anak. Di sini pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Ini adalah pohon cemara anak-anak. Di sini ini ada kata cemara di sini. Membentuk kata cemara. Ini membacanya dari atas ke bawah. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri ini. Ayo membaca anak-anak. Pahami puisi berikut. Bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ibu ingatkan kembali kalau lafal itu cara kita membaca bunyi bahasanya. Kalau intonasi itu tinggi rendahnya nada. Kalau ekspresi itu mimik wajah kita. Baik, Ibu bacakan anak-anak. Burung berkicau. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu, suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Karya Erika Artadini, SD Negeri Kebumen 1. Berikan tanggapan tampilan temanmu, seperti kelebihan dan kelemahan dalam membaca puisi, agar kita bisa menanggapi dengan baik tampilan teman saat membaca puisi. Saat teman membaca puisi, kita harus menyimak dengan baik anak-anak. Di sini Ibu memberi contoh kelebihan dan kelemahan saat membaca puisi. Kelebihan Penny dalam membaca puisi yaitu lafalnya sangat jelas dan intonasinya bagus. Kelemahan Penny dalam membaca puisi yaitu ekspresinya kurang sesuai dengan isi puisi. Mimik wajahnya kurang sesuai dengan isi puisi. Penny telah selesai membersihkan sangkar burung. Penny menggantungkan sangkar burung di tempat semula. Kemudian Penny bermain di taman. Mainan di taman banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Penny memilih mainan untuk bergelantungan. Ayo mencoba anak-anak. Di sini tampak Penny sedang melakukan aktivitas bergantung pada di sini tiang berpalang anak-anak dan bergantung dengan dua tangan. Pada gambar pertama, tangan Penny bergantung, kaki lurus ke bawah. Di sini tampak kakinya lurus ke bawah anak-anak. Di gambar kedua, tangan Penny bergantung, paha diangkat ke depan. Ini pahanya diangkat ke depan. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Tangan Penny bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Di sini bergantung, selanjutnya kakinya ditekuk ke belakang. Di gambar keempat, tangan Penny bergantung, kaki memanjang ke depan. Di sini kaki Penny memanjang ke depan. Lanjut ke gambar kelima anak-anak. Tangan Penny bergantung, kaki memanjang ke belakang. Di sini tampak kaki Penny memanjang ke belakang. Di gambar keenam, di sini tangan Penny bergantung, paha diangkat ke samping. Tampak paha di sini diangkat ke samping. Apa yang sedang dilakukan Penny?
Beni melakukan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan. Pernahkah kamu melakukan seperti Beni? Kalau anak-anak pernah, kita jawab pernah. Lakukan gerakan seperti Beni, ikuti arahan gurumu. Ayo bercerita anak-anak, ceritakan gerakan yang dilakukan Beni. Tuliskan pada kotak berikut. Beni melakukan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan. Pada gambar pertama, Beni bergantung dengan kaki diluruskan ke bawah. Pada gambar kedua, bergantung dengan kaki diangkat ke depan. Selanjutnya, pada gambar ketiga, bergantung dengan kaki ditekuk ke belakang. Pada gambar keempat, bergantung dengan kaki memanjang ke depan. Pada gambar kelima, bergantung dengan kaki memanjang ke belakang. Pada gambar keenam, bergantung dengan paha diangkat ke samping. Beni mempunyai banyak teman. Beni juga anak yang baik. Beni pandai bergaul. Teman Beni ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Beni. Pengurus masjid perlu bantuan untuk korban banjir. Beni memberi sumbangan korban banjir. Beni memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mulai dari gambar yang pertama. Tampak di sini Beni memberikan sumbangan melalui panitia pembangunan masjid. Ini artinya Beni gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sesuai dengan sila kedua anak-anak, kita centang. Di sini, di gambar kedua, tampak Beni mau berteman dengan Siti ataupun Lani yang berbeda suku maupun berbeda agama ataupun berbeda etnis. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila anak-anak, jadi tidak kita centang. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Tampak Beni di sini sedang membantu ayahnya memperbaiki sepeda motor. Membantu ayah yang sedang memerlukan pertolongan atau bantuan ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita centang anak-anak. Di gambar keempat tampak satu keluarga yang berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ini tidak kita centang. Soal nomor 5 tampak di sini Beni dengan kakak ini selalu hidup rukun anak-anak. Selalu hidup rukun, tidak saling mengejek, saling menghormati, saling menghargai. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila ini. Kita centang. Di gambar ke-6 tampak Beni sedang membantu ibu memasang jam dinding. Membantu ibu yang sedang memerlukan bantuan ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita centang anak-anak. Ayo mengamati anak-anak. Beni bermain di taman. Beni bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Beni hampir jatuh. Ayah melihat Beni hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Beni. Beni bersyukur karena ditolong oleh ayahnya. Tampak di sini, ayah Beni ketika Beni akan terjatuh, ayah Beni segera menolong Beni. Untuk menambah wawasan anak-anak, di sini Ibu beri tambahan materi anak-anak. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Ini gambarnya anak-anak, ini gambar rantai. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di rumah yaitu yang pertama, mau membantu ayah ketika ayah butuh pertolongan.
Yang kedua, mau membantu ibu ketika ibu butuh pertolongan. Yang ketiga, mau membantu adik ketika adik butuh pertolongan. Yang keempat, mau berbagi makanan dengan kakak. Yang kelima, membantu adik saat kesulitan dalam mengerjakan PR. Ini adalah contoh-contoh pengamalan sila kedua di rumah anak-anak. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu, pengalaman yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Beni sangat mencintai orang tua. Beni juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Beni patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo kamu terapkan di rumah masing-masing. Tuliskan pengalamanmu di rumah. Pengalaman yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kerjakan pada kolom berikut. Ini Ibu memberi satu contoh saja anak-anak. Ibu terjatuh dari sepeda. Hari Minggu pagi, aku dan kakakku sedang bermain bola bekel di depan rumah. Saat kami sedang asik bermain, ibu pulang dari belanja dengan naik sepeda. Saat hendak berbelok memasuki halaman rumah, tiba-tiba ibu terjatuh bersama sepedanya. Untung ibu tidak terluka, tetapi kantong belanjaan ibu terjatuh. Kentang dalam kantong itu berhamburan. Kakak segera menolong ibu dengan mengangkat sepedanya. Aku mengumpulkan kentang-kentang yang berserakan dan memasukkan kembali ke dalam kantong. Setelah selesai, ibu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Kakak segera memarkir sepeda ibu di garasi. Aku membawa kantong belanjaan ibu ke dapur. Setelah ibu istirahat, kami bertiga memasak bersama di dapur. Contoh cerita pengalaman di atas menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila di rumah, karena sudah memberi pertolongan kepada ibu yang membutuhkan pertolongan. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Materi pembelajaran 6. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Ayo mengamati anak-anak. Amati gambar berikut. Tampak pada gambar Beni sedang bermain bersama sepupunya. Beni menuliskan namanya di kaca jendela yang berembun, yaitu menulis nama Beni. Ayo berlatih anak-anak. Amati gambar tersebut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Baik, di sini Ibu memberi satu contoh kalimat tanya anak-anak. Ini pertanyaannya. Dengan siapa Beni bermain? Jangan lupa di sini kata tanya dengan siapa diletakkan di depan. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital. Nama orang awalnya huruf kapital. Akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Beni bermain dengan sepupunya. Jangan lupa awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Ayo membaca anak-anak. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila. Baik, di sini Ibu mengingatkan kembali bahwa bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Ini gambarnya anak-anak.
Ini adalah simbol sila ketiga Pancasila, pohon beringin. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Beni dan sepupunya. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya. Seperti yang pertama, mengutamakan kepentingan keluarga. Kedua, tidak memaksakan kehendak. Ketiga, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Yang keempat, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Di sini perlu Ibu beri tambahan, apakah yang disebut dengan sepupu? Sepupu adalah sebutan untuk anak dari paman atau bibi kita. Lanjut ke materi, ayo mencoba anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi centang. Kita mulai dari gambar yang pertama anak-anak. Tampak di sini Beni sedang bertengkar dengan saudaranya. Ini bukan contoh perilaku yang sesuai sila ketiga Pancasila. Jadi tidak kita centang anak-anak. Di sini kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Tampak Beni sedang membantu kakak ataupun kakak sedang membantu Beni membawakan buku. Mereka tampak hidup rukun anak-anak. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kita centang. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Tampak Beni bersama sepupunya sedang menyiram tanaman bersama. Ini merupakan contoh hidup rukun dengan saudara anak-anak. Ini sesuai sila ketiga, kita centang. Lanjut ke gambar keempat. Tampak di sini Beni bersama keluarga makan bersama. Makan bersama keluarga ini juga menunjukkan hidup rukun antar anggota keluarga. Sesuai sila ketiga anak-anak, ini kita centang. Lanjut di gambar kelima, tampak Beni sedang belajar bersama kakak. Ini juga merupakan contoh hidup rukun dalam keluarga. Ini sila ketiga sesuai anak-anak, kita centang. Lanjut ke gambar nomor 6, tampak ibu sedang memberikan boneka kepada sepupu Beni. Ini juga merupakan contoh hidup rukun anak-anak sesuai sila ketiga, kita centang. Ayo mengamati anak-anak. Amati gambar di samping. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Tampak di sini, Beni sedang bermain bersama kakak. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku ketika aku membutuhkan bantuan. Kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Tiba-tiba Beni membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Ayo tirukan bersama. Di sini sudah ada teks lagu tik 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 bunyi hujan anak-anak. Ini lagu ini adalah ciptaan Ibu Sud. Ibu akan mencoba menyanyikan. Nanti anak-anak mencoba menyanyi sendiri, harus lebih bagus dari Ibu. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya
turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ayo mencoba anak-anak. Sepupu Penny membaca puisi. Puisi tentang hujan. Dengarkan dengan saksama. Ini seharusnya bukan seksama anak-anak. Ini seharusnya saksama. Baik, ibu bacakan puisinya. Hujan. Hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Baik, di sini Ibu jelaskan mengenai puisi berjudul Hujan ini anak-anak. Puisi di atas berjudul Hujan. Puisi di atas terdiri atas 2 bait. Perlu anak-anak ketahui apabila puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Di sini ada bait ke-1, di sini ada bait ke-2. Tiap bait puisi di atas tersusun atas 4 baris ini. Bait pertama ada 1, 2, 3, 4 baris, dan di bait kedua ada 1, 2, 3, 4 ada 4 baris. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Baca kata-kata berikut. Diskusikan dengan temanmu. Apa maknanya? Baik, Ibu mulai dari kata yang pertama anak-anak. Basah. Maknanya adalah mengandung air. Selanjutnya yang kedua kata lebat. Maknanya adalah deras dan banyak. Kata ketiga berhenti. Maknanya tidak bergerak. Dan kata keempat kepalang. Maknanya adalah tanggung, tidak cukup, kurang. Kata kelima tergenang. Maknanya adalah berhenti mengalir. Ujilah pemahamanmu. Kerjakan latihan berikut. Ini yang pertama adalah deras dan banyak. Deras dan banyak di sini sudah disiapkan anak-anak huruf-hurufnya. Kalau kita susun, ini membentuk satu kata lebat. Lebat artinya deras dan banyak. Ibu tulis di sini lebat anak-anak. Lanjut, tanggung, tidak cukup, kurang. Ini kalau kita susun hurufnya, ini menjadi kepalang anak-anak. Jadi kata kepalang. Kepalang. Lanjut, terhenti mengalir tadi artinya tergenang anak-anak. Ibu tulis di sini, nanti kalau huruf-huruf ini disusun akan membentuk kata tergenang anak-anak. Tergenang. Sekarang mengandung air. Mengandung air adalah makna kata basah. Ibu tulis di sini basah. Lanjut, tidak bergerak anak-anak. Tidak bergerak adalah makna dari kata berhenti. Ibu tulis di sini berhenti. Nanti anak-anak mencoba sendiri. Ayo menulis anak-anak. Buatlah sebuah puisi. Puisi yang berkaitan dengan alam. Perhatikan pilihan katanya. Baik, dalam menulis sebuah puisi, kita harus menggunakan pilihan kata yang indah dan juga penuh makna. Pilihan kata dalam puisi disebut dengan diksi. Baik, di sini Ibu memberi contoh satu puisi anak-anak. Ini karya Ibu sendiri. Ibu bacakan. Pagiku indah. Kubuka jendela pagi ini. Mentari menyapaku ramah.
dengan sinarnya yang cerah. Rerumputan tampak basah, berhias embun pagi. Ku dengar kicauan burung di ranting pepohonan. Ku pandang bunga-bunga yang bermekaran. Ku sambut pagiku dengan rasa syukur bersama indahnya alamku. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Biasanya ada ini anak-anak. Adakah meteran? Ini juga ada. Adakah jangka sorong? Ini kalau jangka sorong belum tentu tiap anak memiliki ini. Adakah mikrometer sekrup? Ini juga belum tentu setiap anak memiliki ini. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Baik, untuk menambah wawasan anak-anak, di sini Ibu gambarkan beberapa contoh alat ukur panjang. Yang pertama adalah penggaris atau mistar anak-anak. Di sini tentu anak-anak memiliki ini. Yang kedua, di sini adalah meteran pita atau meteran kain anak-anak. Ini gambarnya. Di gambar ketiga ada meteran roll kecil anak-anak. Ini meteran roll kecil. Ibu lanjutkan di gambar keempat. Di sini ada gambar jangka sorong anak-anak. Ini juga alat untuk mengukur panjang. Selanjutnya di sini mikrometer skrup. Ini gambar dari mikrometer skrup, digunakan juga untuk mengukur panjang benda anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan alat untuk mengukurnya. Baik, Ibu mulai dari gambar yang pertama anak-anak. Di sini tampak gambar jendela. Panjang jendela diukur dengan meteran. Lanjut ke gambar kedua, tampak di sini ada gambar kipas angin dan juga gambar pintu anak-anak. Di sini Ibu mengambil untuk kipas anginnya. Panjang kipas angin diukur dengan meteran. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Di sini ada tiang kipas angin. Panjang tiang kipas angin diukur dengan meteran. Panjang atau tingginya anak-anak. Lanjut di gambar keempat tampak gambar sapu ijuk. Ini sapu ijuk. Panjang sapu ijuk diukur dengan meteran. Ke gambar kelima anak-anak. Di sini tampak gambar pintu. Di sini panjang pintu atau tinggi pintu ini diukur dengan meteran. Ke gambar keenam kita tampak di sini ada gambar cermin juga gambar figura anak-anak. Ini Bu ambil cerminnya di sini. Panjang cermin diukur dengan meteran. Lanjut ke gambar ketujuh anak-anak. Di sini ada kotak sepatu. Di sini panjang kotak sepatu ini diukur dengan penggaris. Ke gambar ke-8 kita di sini tampak gambar pagar, panjang pagar ataupun tinggi pagar ini diukur dengan meteran. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Semoga kalian paham dengan materi yang tadi sudah kalian simak. Ingat, peraturan dibuat agar kita bisa disiplin dan hidup kita menjadi teratur. Jadi, disiplinlah kalian dalam mengerjakan tugas. Patuhi nasihat orang tua, tetap semangat belajar, dan jaga terus kesehatan. Sekian materi dari video kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.